Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumtif berkedok self reward, seni menampar diri sendiri. Nah, dari temanya aja ini udah menarik banget kan ya. Tapi tunggu dulu. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizka Novia dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Psikologi. Perilaku konsumtif berkedok self reward ini apa sih? Nah, self reward ini sendiri kan kita artikan sebagai bentuk aktivitas untuk menghargai dan mengapresiasikan diri kita sendiri atas perjuangan dan pencapaian yang telah kita raih sebelumnya. Nah, tujuan dari self reward ini sendiri untuk meningkatkan semangat dan motivasi diri kita sendiri, untuk menghilang stres setelah melalui tekanan, untuk menjadi lebih positif dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, contoh dari self reward ini sendiri berupa seperti membeli barang-barang tertentu berupa tas, sepatu, ataupun seperti membelikan album BTS bagi yang pecinta Korea. Nah, selain membeli barang-barang tertentu nih, juga bentuk self reward ini berupa me time. Me time mengambil waktu untuk beristirahat, seperti memanfaatkan waktu untuk tidur siang, ataupun memanfaatkan waktu luangnya untuk bermalas-malasan di tempat tidur seharian misalnya. Nah, selain me time, ini juga quality time bersama teman-teman ataupun keluarga seperti hangout atau pergi traveling keluar daerah atau kota ini bisa dilakukan. Selain itu juga melakukan hobi-hobi tertentu yang kita senangi, seperti menonton film ataupun berolahraga, seperti jogging, misalnya yoga ataupun lain sebagainya. Namun jika dilihat banyak di antara kita nih yang menyalahartikan self reward, di mana sebelumnya kata self reward ini dimaknai sebagai penghargaan kepada diri kita sendiri. Ini berubah menjadi perilaku konsumtif, di mana dilakukan secara berlebihan, seperti membeli barang-barang tertentu dengan budget yang di luar batas. Nah, menurut pandangan Islam, ini dalam Quran surat Al-Maidah yang mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan hidup itu tidak harus terpenuhi secara wajar agar keberlangsungan hidup kita nih berjalan dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas tersebut. Al-Quran melarang manusia membiarkan hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikannya, bahkan mempertahankannya. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 27. Juga menjelaskan sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan, dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai pengikut ajaran Syaitan. Nah, jadi apabila pemberian self reward ini secara berlebihan, maka ini akan berdampak atau berakibat kepada gaya hedonisme. Nah, ini yang merupakan pemicu munculnya perilaku konsumtif tadi. Nah, lebih jelasnya lagi nih, perilaku konsumtif ini lebih khususnya menjelaskan mengenai keinginan untuk mengonsumsi barang-barang tersebut seperti tas, sepatu, dan lain sebagainya tadi itu secara berlebihan untuk mendapatkan kepuasan semata atau kesenangan semata. Nah, mengonsumsi secara berlebihan ini dengan dalil-dalil ya self reward ini tadi, padahal kan ini udah melenceng kan ya. Nah, ini akan berdampak atau berakibat kepada pemborosan. Ini tanpa memikirkan kebutuhan yang akan datang. Nah, perilaku konsumtif ini mungkin banyak teman-teman temui di kalangan masyarakat ataupun orang-orang terdekat. Kayak contohnya, kita udah mengerjakan satu dari beberapa tugas, dari banyak tugas nih. Terus kita udah mengiming-iminginya dengan self reward, udah bikin list nih, oh bulan ini saya mau beli tas, selanjutnya mau beli sepatu, selanjutnya mau beli album, dan segala macamnya. Ataupun mungkin yang udah kerja, dari 1 bulan kerja, terus gajian akhir bulan kan, dia langsung pergi, buru-buru pergi ke tempat belanja gitu, untuk berbelanja dan menghabiskan seluruh mungkin sampai minus nih buat berbelanja demi kesenangan sematanya saja gitu, tanpa memikirkan kebutuhan yang sebenarnya atau manfaatnya apa sih gitu. Pas ditanya nih, lu nggak takut habis apa uangnya?
Ya enggak lah, ini kan buat mengapresiasikan diri gue sendiri, buat memotivasi diri gue sendiri, agar kedepannya gue lebih semangat lagi dalam bekerjanya. Sampai situ benar tuh, benar. Tapi nggak gitu kan konsepnya, Maimunah. Ini dampak bagi ekonomi yang rendah ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan dia tersebut, seperti mencuri, korupsi, begal, dan lain sebagainya demi kesenangan semata itu sendiri. Ini akan berdampak ke tindakan kriminalitas. Nah, selain dampak bagi perekonomiannya, ini juga berdampak pada psikologisnya. Ini akan membuat orang-orang yang mempunyai gaya hidup yang konsumtif ini tadi menyebabkan perilaku di mana mereka mengalami compulsive buying disorder atau kecanduan berbelanja. Nah, ini mereka para konsumen ini yang berperilaku seperti hidup yang konsumtif tadi tidak menyadari dirinya ini sebenarnya terjebak dalam sebuah siklus yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, sehingga pada akhirnya mereka ini akan berdampak kepada pemborosan dan menghambur-hamburkan uang yang mereka miliki. Nah, selain itu juga ini berdampak pada sosial. Nah, dari perilaku konsumtif ini menciptakan kesenjangan antara sesama atau orang-orang sekitarnya gitu. Nah, individu yang dapat menarik diri dan tidak ingin bergaul dengan teman-teman sekelompoknya nih, karena merasa tidak dapat memenuhi gaya hidup seperti teman-temannya. Seperti pada remaja, misalkan gaya hidup satu kelompok yang dengan mengikuti tren tertentu gitu, di tren sekarang membeli iPhone misalkan. Nah, orang yang tidak memiliki iPhone di kelompok lain, maka akan merasa tersisihkan gitu, merasa tidak merasa status sosialnya beda gitu dengan yang satu memiliki iPhone gitu. Nah, merasa terkucilkan lah istilahnya. Nah, individu yang memiliki kontrol diri yang rendah ini cenderung bersifat ya seperti tadi itu, impulsif, tidak peka, bahkan bisa terlibat dalam tindakan kriminal. Nah, kontrol diri ini, kemampuan self control ini sebenarnya merupakan pengambilan keputusan dan bagaimana cara mengendalikan setiap pembelian barang yang ingin kita beli atau jasa yang pengen kita pakai gitu. Dan ini mempertimbangkan setiap pembelian yang ingin kita beli sesuai kebutuhan gitu. Nah, kontrol diri ini terhadap self reward ini memberikan dampak yang positif jika tidak dilakukan berlebihan. Seperti ya mengapresiasikan diri kita sendiri itu tadi, tidak hanya berkedok pada barang-barang semata saja, tapi seperti meluangkan waktu atau me time dengan diri kita sendiri itu sendiri yang merupakan self reward gitu. Nah, itu akan berdampak positif bagi diri kita. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengontrol diri ini. Nah, itu seperti yang pertama, menghindar. Misalkan ada notifikasi dari aplikasi online, berbelanja online seperti Shopee misalnya ya. Nah, itu kita dapat menghindari notifikasi tersebut dengan tidak melihat update barang-barang atau tren terbaru sekarang itu apa aja, itu hindari dengan tidak membuka aplikasi tersebut. Nah, ini selanjutnya ada penjenuhan, buat rasa jenuh akan hal-hal tersebut gitu, supaya tidak merangsang kita untuk melakukan perilaku
konsumtif tersebut. Nah, selanjutnya itu memperkuat diri kita nih. Jadi kita harus yakin bahwa kita tidak akan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan atau yang tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri, atau kita bisa mengalokasikan uang kita nih kalau misalkan banyak kepada hal yang lebih bermanfaat seperti menginfak atau atau memberikan uang tersebut pada orang-orang yang membutuhkan daripada membelikan barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Itu sebenarnya akan diperhitungkan pada akhirat kan. Kalau kita boros membeli barang-barang tersebut akan dipertanyakan di akhirat. Itu kan juga tidak baik bagi diri kita dan amalan kita juga akan dipertanyakan ya kan. Nah, selain itu kita juga dapat kita perlu ingat gitu, paham akan kapan harus berhenti dan kapan harus memilah-milah gitu, ini beneran self reward atau enggak gitu ya kan. Nah, dari beberapa teknik tersebut bisa teman-teman lakuin nih untuk mencegah bagaimana perilaku konsumtif ini banyak terjadi di kalangan masyarakat gitu. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.